Halo semuanya dan selamat datang di webinar Rebellions. Perkenalkan, saya Yasael dari Rebellions dan hari ini kami akan mempresentasikan panduan pengguna atau user guide Generative AI NPU Atom. Webinar hari ini akan dibagi ke dalam chapter-chapter berikut ini. Pertama, saya akan memperkenalkan secara singkat tentang Rebellions dan NPU-nya, yaitu Atom. Kemudian saya akan menjelaskan fitur-fitur, API, dan model-model yang didukung oleh RBLN SDK. RBLN SDK sendiri merupakan tools yang memungkinkan kita untuk menggunakan Atom. Kemudian kami akan mengakhiri sesi ini dengan menjalankan vision model, generative AI model, dan large language model di Atom menggunakan RBLN SDK. Pertama, saya akan memperkenalkan Rebellions dan chip AI-nya, Atom. Rebellions merancang akselerator AI dan mengembangkan solusi full stack untuk memanfaatkan akselerator AI tersebut. Sejak munculnya model AI berskala besar seperti ChatGPT, banyak perusahaan mencari cara untuk menyediakan layanan AI dengan biaya yang terjangkau. Chip AI atau NPU yang dikhususkan untuk inferensi model AI sedang mendapatkan perhatian di seluruh dunia sebagai solusi untuk masalah ini. Penggunaan GPU tradisional menimbulkan ketidakefisienan karena GPU sendiri ditujukan untuk banyak fungsi, seperti pemrosesan grafis dan juga untuk akselerasi model AI. Chip AI di sisi lain dioptimalkan untuk mengakselerasi model AI, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan lebih cepat dan dengan daya yang lebih rendah dibandingkan dengan GPU tradisional. Rebellions Atom dibangun berdasarkan AI chip Ion yang kami rancang sendiri dan dapat mendukung berbagai jenis model termasuk model generatif dan linguistik. Teknologi ini juga telah diakui oleh MLPerf, suatu benchmark global. Berdasarkan teknologi ini, Rebellions menerapkan Atom ke KT Cloud Data Center pada tahun 2023 dan menjadi chip AI pertama yang dikomersialkan di Korea. Selanjutnya kami akan memperkenalkan RBLN SDK, sebuah tool yang memungkinkan Anda untuk menggunakan Atom NPU. RBLN SDK adalah software stack untuk membantu Anda menjalankan model deep learning di Atom. SDK ini terdiri dari compiler, runtime, driver, dan lain-lain, sehingga model deep learning Anda dapat berjalan dengan efisien di Atom. SDK Rebellion memiliki beberapa fitur sebagai berikut. API yang sangat mudah digunakan, sehingga apabila developer sudah terbiasa dengan menggunakan GPU, akan dengan mudah untuk dimigrasikan dengan NPU Rebellion. Dan kami telah mengoptimalkan performa model deep learning melalui compiler kami sendiri. Kami juga mendukung kompatibilitas dengan model yang dilatih oleh framework deep learning seperti PyTorch atau TensorFlow. Dan kami menyediakan panduan untuk framework penyajian model seperti NVIDIA Triton Inference Server. Kami juga menyediakan plugin perangkat Kubernetes. Untuk memberikan contoh konkret tentang betapa mudahnya menggunakan RBLN SDK, kami telah menyiapkan sebuah contoh kode. Kode ini adalah kode GPU yang melakukan klasifikasi gambar menggunakan ResNet50. ResNet50 yang dilatih dengan menggunakan PyTorch. Dan dari kode ini ditunjukkan bahwa hasil inferensi setelah preprocessing data. Hanya 4 baris kode yang perlu dimodifikasi atau ditambahkan. 1 baris untuk mengimpor Rebellions SDK, 2 baris untuk menambahkan compile from torch, yaitu sebuah fungsi untuk mengkompilasi model PyTorch untuk dijalankan di Atom. Dan terakhir, 1 baris untuk mengganti GPU dengan runtime Rebellions. Kemudian kode GPU langsung diganti dengan kode inferensi untuk Rebellions Atom. Seperti yang Anda lihat, bagian yang memuat model dan pra atau pasca proses data input sama dengan kode GPU. Jadi jika Anda sudah terbiasa dengan GPU, Anda dapat dengan mudah bermigrasi ke NPU Rebellions.
Sekarang saya akan menjelaskan fungsi kompilasi dan runtime dari RBLN SDK secara sedikit lebih detail. Di sisi kiri slide, Anda dapat melihat gambaran umum API dari framework deep learning seperti TensorFlow dan PyTorch, hingga hasil akhir menggunakan RBLN SDK. Melalui fungsi kompilasi yang mengambil tf.function atau graphdev dari TensorFlow dan Torch script atau torch.nn.module di PyTorch sebagai input, Anda dapat menyimpan hasil kompilasi yang telah dioptimalkan ke penyimpanan lokal. File model yang tersimpan ini kemudian dapat dimuat oleh runtime untuk melakukan inferensi. RBLN Model Zoo merupakan kumpulan deep learning workload yang disediakan oleh RBLN SDK. Saat ini berisi sekitar 200 model yang berbeda, termasuk model bahasa seperti Llama 3, model generatif seperti Stable Diffusion, dan model visi seperti YOLO. Dan lebih banyak lagi yang akan ditambahkan. Daftar lengkap model yang didukung dapat ditemukan di halaman developers di situs web Rebellion. RBLN Model Zoo adalah rangkaian model deep learning yang sudah terlatih yang dapat langsung digunakan oleh RBLN SDK. Untuk menjalankan model Hugging Face, Transformers, dan Diffusers di Atom, kita perlu menginstal Optimum RBLN yang merupakan paket Python. Untuk menginstal, diperlukan akses ke server Rebellion SpyPy. RBLN Model Zoo mencakup model referensi tidak hanya dari Hugging Face, tetapi juga PyTorch dan TensorFlow. Dan masih banyak lagi yang akan ditambahkan. RBLN SDK menyediakan plugin perangkat Kubernetes untuk meminimalkan upaya Anda dalam membangun environment penyajian menggunakan Atom. Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih fokus dalam mengembangkan model deep learning Anda. RBLN SDK juga mendukung kompatibilitas dengan NVIDIA Triton Inference Server, sehingga Anda dapat menggunakan deployment GPU yang sudah ada. Sejauh ini kami telah memberikan pengenalan singkat tentang SDK Rebellions. Dan sekarang kami akan memulai tutorial. Kami akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal RBLN SDK dan mendemonstrasikan klasifikasi gambar menggunakan ResNet 50, pembuatan gambar menggunakan Stable Diffusion XL Turbo, dan contoh chatbot menggunakan Llama 2 7B. RBLN SDK menyediakan utilitas untuk memantau status NPU serta mengelola resources. Anda dapat memeriksa versi Atom, konsumsi daya, suhu saat ini menggunakan CLI RBLN Stat. Ketika beberapa NPU tersedia dalam suatu sistem, Anda dapat menunjuk salah satu NPU menggunakan environment variable RBLN devices. Sekarang mari kita bahas panduan instalasi RBLN SDK. RBLN SDK terdiri dari RBLN driver, RBLN compiler, dan RBLN Model Zoo. Drivernya didistribusikan sebagai paket dep yang dapat diinstal dengan perintah dpkg atau apt pada Ubuntu. Sedangkan compiler didistribusikan sebagai paket wheel yang dapat diinstal dengan perintah pip. Model RBLN dapat diunduh dari repositori GitHub resmi Rebellions. Untuk mengunduh berkas-berkas ini, Anda dapat menghubungi email dukungan teknis Rebellions di support@rebellions.ai. Izinkan saya mendemonstrasikan cara menginstal. Langkah pertama, penginstalan driver RBLN diperuntukkan bagi pengguna server lokal. Dan untuk menginstal driver, Anda membutuhkan akses admin. Sebagian besar server yang dibeli dari Rebellions akan memiliki driver terbaru. Anda dapat memeriksa status instalasi menggunakan perintah RBLN stat. Jika Anda tidak melihat hasil apapun setelah memasukkan perintah RBLN stat tersebut, gunakan perintah di bawah ini untuk menginstal driver. Jika Anda sudah menginstal driver, Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dan menginstal RBLN compiler. RBLN compiler dapat diinstal dengan perintah pip berikut ini.
Jika Anda menambahkan alamat PyPy milik Rebellion sebagai indeks, Anda akan diminta untuk memasukkan ID dan password, yang mana ID dan password ini merupakan ID dan password dari portal Rebellions yang Anda bisa peroleh melalui support@rebellions.ai. Setelah instalasi compiler selesai, Anda dapat mengunduh RBLN Model Zoo dan menjalankan contoh-contohnya. Anda dapat mengunduh RBLN Model Zoo dari repositori GitHub kami. Pertama, kami akan mendemokan cara menginstal driver. Perintah sudo dpkg-i rblndriver.deb akan menginstal driver. Perhatikan password sudo diperlukan di sini. Instalasi akan selesai kurang lebih dalam 5-10 detik. Dan setelah instalasi selesai, maka Anda dapat memeriksa bahwa driver sudah terinstall dengan perintah rbln stat. Selanjutnya, kami akan menginstal compiler. Anda dapat menginstal compiler dengan menggunakan perintah pip3 install-i pypy.rebellion.ai/simple spasi rebel compiler. ID dan password yang digunakan di sini merupakan Rebellions portal ID dan password. Setelah instalasi selesai, Anda dapat memeriksa bahwa compiler sudah terinstall dengan membuka Python, kemudian ketik import rebel, dan rebel__version__. Terakhir, kami akan mendownload Rebel Model Zoo. Anda membutuhkan perintah git clone untuk melakukan ini. Seperti yang Anda lihat, dalam Rebel Model Zoo terdapat beberapa model yang beragam. Dan setelah downloadnya selesai, Anda dapat memeriksa bahwa folder dengan nama RBLN Model Zoo telah terbuat. Sekarang kita akan mencoba menggunakan SDK kita dengan 3 contoh dari RBLN Model Zoo. Contoh pertama adalah klasifikasi gambar menggunakan ResNet50. ResNet50 adalah model neural network yang secara luas digunakan sebagai tulang punggung untuk berbagai pekerjaan computer vision. Dalam tutorial ini, kami akan mendemonstrasikan cara mengcompile ResNet50 dan melakukan inferensi pada NPU RBLN. Tutorial ini akan menggunakan PyTorch, Torch Vision, dan Rebel. Rebel adalah paket yang berisi Rebellions compiler dan runtime. Untuk melakukan inferensi model deep learning pada Atom, pertama-tama kita harus mengcompile model tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai TensorRT pada GPU, untuk lebih mudah memahami konsep kompilasi ini. Pertama-tama, siapkan model PyTorch ResNet50 yang sudah dilatih sebelumnya. Perbaiki batch norm ke mode inferensi dengan model.eval, dan compile model menggunakan rebel.compileFromTorch, sebuah fungsi untuk mengcompile model PyTorch. Pastikan untuk menyertakan bentuk input model. Karena model ini dilatih pada dataset ImageNet, model ini memiliki 3 channel dengan ukuran 224 x 224. Jika perangkat target Anda berbeda dengan NPU pada host Anda juga dapat mengcompile dengan menentukan NPU target seperti yang ditunjukkan di sini. Jika Anda ingin menjalankan model pada NPU di host, Anda tidak perlu memasukkan argumen apapun ke NPU. Atom disebut RBLN CA12, dan Anda dapat mengetahui jenis NPU Anda dengan menggunakan perintah RBLN stat. Setelah model dikompil, Anda dapat menyimpannya ke penyimpanan lokal menggunakan fungsi save, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dan memuatnya ke dalam layanan untuk melakukan inference nanti. Dalam contoh ini, kami menyimpannya ke penyimpanan lokal sebagai resnet.rbln. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara memuat dan melakukan inferensi model yang telah kita susun di slide sebelumnya. Pertama, kita telah menyiapkan gambar kucing Tabby sebagai data masukan. Kita akan memuat gambar dan menerapkan
pre-processing dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada GPU. Kemudian, muat model yang telah dikompil dengan menaruh jalur file resnet50.rbln sebagai argumen input ke rebel.runtime, sebuah fungsi yang membuat modul runtime. Pada saat ini, Anda dapat menentukan jenis tensor yang akan digunakan untuk data input dan output. PT jika Anda ingin menghasilkan data dalam bentuk tensor PyTorch, atau NP jika Anda ingin menghasilkan data dalam bentuk NumPy Array. Setelah itu Anda dapat melanjutkan dengan inferensi melalui beberapa metode menggunakan data input yang telah disiapkan. Fungsi seperti run, fungsi forward, atau fungsi call. Kemudian kita dapat memparsing hasilnya untuk mendapatkan kucing tabi. Saya akan membagikan kode demonstrasi terlebih dahulu. Di sebelah kiri adalah compile.py untuk mengcompile model, dan di sebelah kanan adalah inference.py yang memuat model dan melakukan inferensi. Compile.py mengcompile model PyTorch yang telah dilatih sebelumnya dengan menggunakan fungsi rebel compile from torch dan menyimpannya secara lokal sebagai file bernama resnet50.rbln. InferencePy mengunduh gambar input, melakukan beberapa pre-processing, memuat file RBLN yang disimpan oleh CompilePy menggunakan RBLN runtime, melakukan inferensi, lalu memparse dan mencetak hasilnya. Mari kita jalankan kedua kode ini bersama-sama satu persatu. Sekarang kami akan mendemokan ResNet50. Karena kita perlu mengcompile modelnya, pertama-tama Anda perlu mengetikkan perintah python3 compile.py. Model name ResNet50. Mengcompile model ini membutuhkan sekitar 5 detik. Dan setelah selesai Anda dapat melihat bahwa terbuat file dengan nama resnet50.rbln. Kemudian Anda dapat menjalankan inferensi dengan menggunakan perintah python3 inference.py model name resnet50. Anda dapat melihat hasil inferensinya adalah tabi, sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi perhatikan bahwa video tersebut tidak dipercepat. Berikut ini adalah model SDXL Turbo, model AI generatif. Stable Diffusion adalah model Gen AI yang menghasilkan gambar fotorealistik yang unik dari petunjuk teks dan gambar. Stable Diffusion XL Turbo atau model SDXL Turbo adalah model SDXL yang di fine-tune untuk menghasilkan gambar yang tajam hanya dalam satu langkah pengambilan sampel. Dalam tutorial kedua ini, Anda akan belajar cara mengcompile Hugging Face dan melakukan inferensi pada atom. Rebellions menyediakan paket Python yang disebut Optimum RBLN untuk mendukung model Hugging Face. Optimum RBLN dapat diinstal dengan perintah berikut dan membutuhkan akun portal Rebellions. Sama seperti saat Anda menginstal RBLN SDK, Rebel Compiler. Model Hugging Face dapat dikompil dan diinferensikan menggunakan paket Optimum RBLN. Gunakan kelas RBLN Stable Diffusion XL Pipeline di Optimum RBLN untuk mengunduh model SDXL Turbo dari hub Hugging Face. Atur parameter ekspor ke true akan mengcompile model sehingga dapat dijalankan pada atom. Model yang telah dikompil dapat disimpan ke penyimpanan lokal dengan menggunakan fungsi save pretrain. Untuk melakukan inference model yang disimpan ini, kita melakukan hal yang sama pada kelas RBLN Stable Diffusion XL Pipeline. Memberikan path ke model yang disimpan pada saat kompilasi sebagai model ID, dan mengatur export ke false untuk memuat file model yang sudah dilatih. Dalam modul Hugging Face Diffuser, kita meneruskan teks input ke fungsi call, seperti halnya pada inferensi GPU. Dan kemudian gambar akan dihasilkan. Jika tutorial ini berjalan dengan lancar, Anda akan mendapatkan gambar bayi rakun yang berpakaian seperti pendeta Italia seperti ini. Pertama, izinkan saya membagikan kode untuk mendemonstrasikan SDXL. Di sebelah kiri adalah CompilePy, yang merupakan kode untuk mengcompile model SDXL Turbo.
Dan di sebelah kanan adalah InferencePy yang memuat model yang telah dikompil dan menghasilkan sebuah gambar. CompilePy mengcompile Hugging Face SDXL Turbo menggunakan Optimum RBLN, RBLN Stable Diffusion XL Pipeline, dan menyimpan hasil kompilasi di local storage sebagai RBLN SDXL Turbo. Dalam inference.py, kita akan menggunakan RBLN Stable Diffusion XL Pipeline dari Optimum RBLN untuk memuat file tersebut dan kemudian membuat gambar menggunakan prompt a cinematic shot of a baby raccoon wearing an intricate Italian pre-stroke dan menyimpan gambar yang dihasilkan secara lokal sebagai RBLN generated image.png. Mari kita jalankan kodenya bersama-sama satu persatu. Seperti ResNet 50, kita harus pertama-tama mengcompile modelnya. Anda dapat mengcompile modelnya dengan menggunakan perintah python3 compile.py. Model ini membutuhkan sekitar 5 menit untuk dikompile, jadi kami mempercepat video demonya. Setelah compile-nya selesai, Anda dapat melihat bahwa folder SDXL Turbo akan dihasilkan. Kemudian Anda dapat menjalankan inferensi dengan menggunakan perintah python3 inference.py. Hasil inferensi akan tersimpan dengan nama RBLN generated image.png. Menggunakan perintah rsync, kami akan menyimpan file RBLN generated png ke directory lokal supaya bisa ditampilkan. Inilah keluaran yang dihasilkan oleh model SDXL. Terakhir, untuk Large Language Model, kami menyiapkan model Llama 2 7B. Llama adalah model bahasa generatif besar dari Meta. Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara menjalankan inferensi untuk model bahasa dengan ukuran lebih dari 7 miliar menggunakan multi-atom. Perhatikan bahwa inferensi menggunakan multi-atom didukung oleh Atom atau RBLN CA12. Untuk mengcompile dan mendeploy model Llama 2 7B secara efisien, Anda perlu menggunakan 4 RBLN Atom. Anda dapat mengunduh dan mengcompile model Llama 2 menggunakan metode from pretrain dari kelas RBLN Llama for Causal LM dari Optimum RBLN. Anda dapat mengcompile model Llama 2 dengan mengatur ekspor menjadi true, seperti pada model SDXL Turbo sebelumnya. Dalam hal ini, Anda perlu memasukkan jumlah NPU yang akan digunakan untuk inferensi pada parameter RBLN Tensor Parallel Size. Karena direkomendasikan untuk menggunakan 4 device, kita memasukkan angka 4 di sini. Anda bisa menyimpan model yang telah dikompil secara lokal ini dengan menggunakan metode save pretrain. Untuk menghasilkan teks, muat model yang dikompil pada halaman sebelumnya menggunakan fungsi RBLN Llama for Causal LM from pretrain. Berikan jalur ke model yang telah dikompil sebagai argumen dan atur parameter ekspor ke false. Untuk membuat text input, kita menggunakan Llama Tokenizer dari library Transformer. Untuk menghasilkan teks, Anda dapat menggunakan fungsi generate yang sama digunakan untuk menghasilkan teks di library Transformer Hugging Face. Setelah mendecode teks yang dihasilkan, akan menghasilkan sesuatu teks seperti yang tertera di bawah ini. Berikut ini adalah kode untuk menjalankan Llama 2 7B. Di sebelah kiri adalah compile.py, yang merupakan kode untuk mengcompile model Llama. Dan di sebelah kanan adalah InferencePy, yang memuat model yang telah dikompile dan menghasilkan teks. Compile.py menggunakan RBLN Llama for Causal LM dari Optimum RBLN untuk mengcompile model Llama 2 7B Chat dari Hugging Face dan menyimpan hasil kompilasinya secara lokal
sebagai llama2 7B chat HF. Dengan inference.py, kita akan menggunakan RBLN Llama for Causal LM milik Optimum RBLN untuk memuat file yang baru saja kita compile dan mencetak teks yang dihasilkan dengan meminta chatbot dengan kalimat berikut. Hey, are you conscious? Can you talk to me? Mari kita jalankan kedua potongan kode tersebut secara bersama-sama. Seperti demonstrasi yang lain, pertama kami akan mengcompile modelnya dengan menggunakan perintah python3 compile.py. Model ini memerlukan sekitar 7 menit untuk dikompile, jadi kami akan mempercepat videonya. Kemudian, kami akan menjalankan inferensi model menggunakan perintah python3 inference.py. Sebelumnya kami sudah memberikan prompt, hey, are you conscious? Can you talk to me? Dan balasan dari model ditampilkan di video. Sekarang setelah kita mencoba beberapa contoh yang berbeda, saya ingin membahas tentang apa yang dapat Anda lakukan apabila Anda mengalami masalah saat menggunakan RBLN SDK. Anda dapat masuk ke portal menggunakan ID yang Anda peroleh dari support@rebellions.ai dan tuliskan pertanyaan Anda di technical support. Tim dukungan teknis Rebellions akan kemudian memberikan bantuan yang diperlukan. Kami dapat memberikan bantuan ataupun analisis yang lebih akurat mengenai masalah Anda apabila Anda melampirkan file debug dump binaries atau DDB bersama dengan pertanyaan Anda. File DDB berisi data input dan juga log kesalahan dari RBLN compiler. Semua file DDB dienkripsi dengan aman. Dan untuk menghasilkan file DDB, Anda harus mengatur environment variable RBLN debug level. Untuk alasan keamanan, atur nilai ini ke 1 jika Anda mengecualikan parameter model, atau 2 jika Anda menyertakan parameter model. Jika Anda membuat file DDB seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut ini, Anda dapat melihat bahwa file seperti di bawah akan dihasilkan. Silahkan kompres semua file DDB yang dihasilkan dan unggah ke technical support di portal dengan sebuah deskripsi. Jangan ragu untuk menghubungi alamat email di bawah ini untuk pertanyaan apapun. Sekali lagi, support@rebellions.ai. Ya, demikianlah hal-hal yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami akan mengakhiri webinar hari ini dan berharap agar webinar ini bermanfaat bagi Anda, khususnya saat Anda bekerja dengan NPU Atom. Terima kasih telah mendengarkan.